Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita Islam Pencerahan. Sobat-sobat, para pendukung amalan bid'ah, penyebar amalan bid'ah, pelaku amalan bid'ah, selalu mengotak-ngatik kata kullu, dan mereka mengartikan itu sebagian. Tentu saja dengan beberapa argumentasi. Padahal jelas kata kullu ini berarti semua, berarti seluruh. Ya, bahwa Nabi mengingatkan mengenai seluruh amal ibadah yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak dicontohkan, dianjurkan, disetujui, dan didiamkan oleh Nabi, itu adalah bid'ah, dan itu adalah sesuatu yang sesat, dan ancamannya nar masuk neraka. Sobat-sobat, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru adalah sesat, dan setiap yang sesat ada di neraka. Yang harus dipahami, Nabi ini berbicara masalah ibadah, bukan masalah dunia. Masalah dunia itu diserahkan kepada umatnya, karena umatnya lebih tahu dalam masalah dunia. Tetapi masalah agama, masalah amal ibadah, Nabi yang paling tahu, Nabi yang paling paham. Karena Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja Nabi paling paham tentang agama ini. Dan tentu saja Nabi juga paham apa yang diucapkannya. Ya. Dan Nabi juga paham kenapa Nabi selalu mengingatkan bahaya bid'ah ini. Setiap Nabi menjadi khotib Jumat, Nabi mengingatkan bahaya bid'ah ini. Tetapi selalu saja para pelaku, pendukung, dan penyebar amalan bid'ah ngeyel, menggunakan dalil cocok logi untuk melegalkan amalan bid'ahnya. Mengambil beberapa dalil seorang sahabat yang selalu baca kulhu tiap menjadi imam sholat, seorang sahabat yang menambahkan doa ketika i'tidal, ini dijadikan dalil. Padahal itu terjadi, sobat-sobat, Nabi masih hidup. Dan Allah belum menurunkan, dan Allah belum berfirman di surat Al-Maidah ayat 3.
yang menyatakan Islam ini sudah sempurna. Jadi, selama yang dilakukan ya sebelum Nabi wafat, sebelum turunnya surat Al-Maidah ayat 3, itu masih terbuka kemungkinan. Tetapi setelah Nabi wafat, setelah firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3, maka semua yang berhubungan dengan ibadah, yang dibuat-buat, yang dikreasi setelah itu, itulah termasuk bid'ah. Sobat-sobat. Namun sobat-sobat, kekacauan pemahaman dari para pembela, pendukung, dan penyebar amal bid'ah bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Ada asal-usulnya ternyata sobat-sobat. Yaitu berasal dari panutan mereka sendiri. Yang juga kacau. Pemahaman mengenai sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Dan tidak main-main sobat-sobat. Yang gagal paham, yang kacau dari panutan mereka memahami sabda Nabi tersebut adalah seorang Habib yang sangat mereka hormati di kalangan mereka sendiri, yaitu Habib Umar bin Hafiz. Nah, coba kita simak dulu bagaimana gagal pahamnya panutan mereka. Sehingga inilah yang menjadi patokan pengikutnya, patokan para pembela, pendukung, dan penyebar amalan bid'ah. Mereka kacau, mereka pukul rata, mereka campur adukan antara masalah dunia dan masalah ibadah. Padahal Nabi berbicara masalah ibadah, bukan masalah dunia. Kita simak saja sobat-sobat bagaimana kacaunya Habib Umar bin Hafiz ini memahami sabda Nabi mengenai bahaya bid'ah, sobat-sobat. ولما كثر بعضهم من هؤلاء المبتدع الكلام على بعض الناس يقول هذه بدعة وهذه بدعة، قال ما معنى البدعة عندك؟ Ada sebagian orang ketika dia banyak mengumbar ucapan ini bid'ah, itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya satu orang saleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? قال كل شيء لم يكن موجود في عهد النبي والصحابة وهو بدعة. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu nggak ada di zaman Nabi. لماذا؟ Ditanya kenapa demikian? قال لأنك لم تكن في عهد النبي والصحابة، أنت غير موجود. Kamu bid'ah sebab kamu tidak hidup di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Jadi keberadaan kamu sekarang di sini adalah bid'ah. Bagaimana sobat-sobat? Mereka selalu mengotak-ngatik kata kullu, kata bid'ah. Mereka selalu mengatakan tidak ada di zaman Nabi. Dan mereka berlakukan secara umum. Yang setiap tidak ada di zaman Nabi, mereka kaitkan dengan sabda Nabi mengenai bahaya bid'ah. Padahal, sekali lagi, Nabi tidak bicara masalah dunia, tetapi berbicara masalah ibadah, yang semuanya tertutup. Kreasi-kreasi yang berhubungan dengan ibadah tertutup ketika Nabi wafat dan diturunkannya surat
Al-Maidah ayat 3, sobat-sobat. Ya, bukankah Nabi pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi kacau kan pemahaman Habib Umar bin Hafiz ini, ya, memahami sabda Nabi mengenai bahaya bid'ah. Ya. Akan tetapi mungkin, ya, ini dilakukan, ya, untuk melegalkan amalan bid'ah yang mereka lakukan. Jadi akhirnya, ya, seperti ini pemahaman bid'ah mereka. Dan sobat-sobat, apakah mereka tidak sadar dengan sikap mereka yang seperti ini? Berarti mereka menganggap Nabi bodoh, menganggap Nabi tidak tahu ada amalan, ya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan berpahala, tetapi Nabi belum sampaikan atau Nabi tidak tahu, sobat-sobat. Iya kan? Berarti kan menganggap Nabi bodoh. Nah, dan menganggap Nabi tidak amanah. Ternyata ada ibadah yang belum tersampaikan oleh Rasulullah. Padahal salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah amanah, menyampaikan. Apakah mungkin? Tentu saja tidak mungkin. Ya. Nah, parah kan jadinya. Ya. Ya, maka wajarlah, ya, iblis lebih cinta bid'ah daripada perbuatan maksiat. Nah, sobat-sobat, silahkan bagaimana pendapat dan penilaian sobat-sobat. Saya hanya menyampaikan, ya, berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, ya, bagaimana bersikap, ya, terhadap sabda Nabi, ya, dan bagaimana pemahaman sobat-sobat dan para pemirsa semua mengenai sabda Nabi. Dan saya hanya, ya, menegaskan Nabi diutus untuk menyampaikan, ya, dakwah agama, tidak menyampaikan masalah dunia. Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.